Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Ketemu dengan channel kita Kumalaya Pas Pensiunan Rempong. Oke, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya. Jadi mungkin teman-teman kaget dengan judulnya, kenapa kok semua orang yang punya smartphone diajak jadi YouTuber. Ya, jadi selagi kita bisa memakai smartphone untuk bikin video dan mengupload ke YouTube, kita bisa menjadi YouTuber. Jadi maksud aku, kita jadi YouTuber bukan untuk utamanya tujuannya untuk mencari uang. Jadi tujuannya bukan benefit atau dolar ya. Kita manfaatkan YouTube untuk berbagi. Ya, di samping berbagi juga bisa untuk legacy, warisan ya. Maksud aku begini, jadi kita misalnya teman-teman punya kerjaan sebagai apa, misalnya guru ngaji, dengan bikin YouTube teman-teman bisa ngajarin ngaji ke seluruh dunia. Jadi nggak usah muridnya datang ke tempatnya, tapi dengan YouTube teman-teman bisa ngajarin ngaji orang di mana aja di dunia, karena YouTube bisa mencapai seluruh daerah di dunia ya. Atau mungkin teman-teman seorang pengrajin, mungkin pengrajin perhiasan, mungkin pengrajin anyaman dan sebagainya, itu juga bisa diceritakan di YouTube. Jadi bisa di share ya. Ya, teman-teman bisa ngajarin orang lain bagaimana caranya bikin perhiasan, bagaimana caranya bikin anyaman dan sebagainya. Di samping itu juga bisa sebagai promosi. Jadi dengan orang-orang tahu bahwa teman-teman bisa menghasilkan sesuatu, mungkin mereka bisa pesan, mungkin mereka tertarik, bisa jadi bisnis. Jadi itu adalah bonus ya. Jadi kita bisa memakai YouTube sebagai ajang promosi ya. Samping itu kita juga bisa berbagi mungkin untuk hal manfaat lainnya. Mungkin kita lagi membangun masjid, kemudian kita juga bisa bercerita apa kekurangan dari masjid kita. Mungkin orang-orang lain akan tertarik untuk memberikan sumbangan, mungkin sumbangan pikiran, sumbangan moral, mungkin juga sumbangan dana ya. Jadi bisa aja, dengan syarat kita memang orang yang bisa dipercaya. Dan jadi dengan YouTube kita, di identitas kita jelas, lokasi kita jelas, orang-orang akan bisa membantu. Seperti misalnya Bapak Yudi Pramoko, karena dia udah jadi YouTuber dan subscribernya banyak, itu dia bisa bercerita bahwa ada pesantren yang membutuhkan bantuan. Jadi misalnya mereka perlu sumur dan sebagainya, itu bisa membantu ya. Samping itu mungkin teman-teman bisa punya ide bikin kue, masakan apa aja, atau mungkin untuk ide jualan. Nanti mungkin ada orang lain yang tertarik, kemudian dia membuat seperti itu, dan itu dijadikan modal untuk jualan, akan mengatakan penghasilan buat mereka. Dan teman-teman akan mendapat pahala. Oleh itu juga sebetulnya rasa senang bahwa kita bisa membantu orang lain tanpa kita harus turun tangan ke tempat dia berada. Jadi dengan YouTube kita bisa berbagi ilmu yang kita punya, berbagi ide yang kita punya ya. Samping itu juga bisa legacy. Maksud saya tuh semacam warisan ya. Jadi mungkin dalam keluarga kita bikin YouTube tentang pertumbuhan anak-anak kita, cucu kita, atau masakan kita. Kan anak-anak nanti kalau kita udah nggak ada, kita udah nggak mampu, mereka bisa lihat resepnya di YouTube. Karena kita tahu YouTube tidak akan hilang, insya Allah ya. Jadi kalau aku dulu pernah bikin YouTube udah 10 tahun yang lalu, ternyata masih ada ya. Jadi itu YouTube aku yang pertama, tapi aku nggak lanjut lagi, berhenti. Baru mulai sekitar 2 tahun yang lalu ya. Jadi, nah, tapi YouTube yang 10 tahun yang lalu itu masih bisa dicari ternyata. Aku bikinnya private ya. Waktu itu kan anak aku baru ngelahirin, ada inisiasi dini. Jadi maksudnya bagaimana supaya susu cepat keluar. Jadi gimana anak bayi itu mencari susu ibunya secara alami ya. Dengan dia menetek dari ibunya, maka susu ibu akan berproduksi secara alami dan cepat, segera ya. Jadi kan itu tidak mungkin aku bikinnya publik ya. Jadi aku bikinnya private. Tapi itu bisa dicari lagi. Padahal lagi panas berkeringat aku.
Ya, jadi nanti kalau kita misalnya bikin YouTube keluarga, perkembangan anak-anak kita, eh, keluarga kita jalan-jalan kemana, bikin apa, nanti setelah sekian tahun kemudian dia akan bisa lihat, oh ini aku dulu ya waktu aku kecil, waktu umur berapa, dan kenang-kenangan pergi kemana, kan itu akan merupakan warisan, jadi warisan dari kita. Aku dulu kan memang anak-anakku terlatih bawa bekal ya, jadi semuanya aku masak sendiri, aku bekalin. Nah, dan setelah itu mereka udah terbiasa dengan masakan aku. Dan waktu aku pensiun dan aku pindah ke Padang meninggalkan mereka, kadang-kadang pengen masakan seperti dibikin mamahnya. Walaupun banyak resep di YouTube, tapi untuk anak itu akan berbeda antara resep orang lain dengan resep ibunya sendiri. Walaupun mungkin untuk orang lain gak enak, tapi untuk dia enak, karena itu menimbulkan kenangan manis di masa lalu waktu dia ikut masak bareng mamahnya, waktu mereka rebutan apa di dapur gitu ya. Nah, jadi itu akan tersimpan. Kalau misalnya kita simpan sendiri video kita, itu nggak lama. Kita mau simpan di mana coba? Di flash disk, flash disknya hilang. Kayak aku kemarin, aku punya banyak foto, video di flash disk. Ternyata flash disk aku kan ditaruh di dompet, dompetnya hilang. Udah hilang semuanya. Tapi yang di YouTube kan nggak hilang. Ya, juga misalnya pokoknya kita simpan di internet itu tidak akan hilang, di Facebook dan sebagainya. Tapi kalau YouTube kan lebih komplit dan lebih berbentuk gitu. Jadi di samping itu kita juga belajar bagaimana cara mengembangkan YouTube sambil jalan. Kalau aku bukan orangnya kan gaptek ya, namanya udah senior gitu ya. Jadi mempelajari sesuatu itu tidak mudah dan tidak cepat. Jadi walaupun diajarin mencapai viewer banyak itu gimana, untuk bikin subscriber banyak gimana, aku tuh walaupun aku belajar tapi aku nggak bisa. Tapi ternyata aku nggak begitu penting ya, nggak begitu peduli. Kalau misalnya itu nanti jadi dolar ya itu bonus ya. Jadi kangen kita, kalau kita memang fokus untuk mengejar sesuatu penghasilan dari YouTube, itu mungkin agak stres. Tapi itu boleh aja, nggak ada yang larang ya. Jadi tapi jangan difokuskan ke situ kalau untuk kita yang belum jago ya, belum profesional gitu ya. Nah, kita sambil jalan kita belajar. Ya. Aku happy aja rasanya, happy aja untuk berbagi. Misalnya aku senang menggambar, senang memasak, jalan-jalan, itu dibagi ke teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa mengambil hikmah dari situ. Dan aku senangnya kalau masak hal-hal yang simple, yang mudah bahannya, dan tidak mahal, dan mudah dibikinnya. Dan yang penting enak dan bergizi. Nah, kalau itu udah kita lakukan, kan orang bisa bikin, orang yang tidak suka masak jadi suka masak, itu kan sesuatu banget, ya kan? Nah, jadi untuk itulah aku mengajak teman-teman untuk jadi YouTuber. Jadi YouTuber bukan maksudnya profesional. Aku juga gak bisa mengasih tutorial gimana supaya subscribernya banyak, bagaimana supaya YouTube-nya bagus, gimana viewernya banyak, cepat mencapai 4.000 jam tayang dan sebagainya. Untuk view-nya aku nggak bisa, terus terang. Sampai sekarang aku belum mencapai. Tapi rasanya aku happy-happy aja ya. Coba kita masak sesuatu di dapur kita, kemudian dimakan oleh keluarga. Tapi orang lain bisa ngelihat, kita bisa sharing dengan teman-teman walaupun kita nggak bertemu ya. Memang COVID ini memang bencana ya, tetapi kita juga bisa mengambil hikmah ya. Dari sini kita nggak bisa kemana-mana, bisanya di rumah. Kita harus mencari sesuatu yang tidak membosankan. Tapi yang aku pesankan, kalau jadi YouTuber, bikin YouTube, jadilah YouTuber yang dengan hobi. Maksudku, apa yang kita senangi, apa yang kita enjoy melakukannya, itu yang dipilih. Topiknya itu. Kalau memang senang masak, ya masak. Senang jalan-jalan, jalan-jalan. Atau senang kerajinan, senang nyanyi, ya nyanyi. Atau mungkin ngaji. Senang jadi guru, mengajarkan sesuatu. Kita mau mengunjungi susah, tapi kita bisa mengunjungi melalui YouTube ya. Jadi kita cuma mengharapkan ridho Allah, kita bisa berbagi, semoga jadi pahala. Kan doa kita selalu, ya Allah jadikanlah aku manusia bermanfaat untuk orang lain. Katanya manusia terbaik adalah manfaat untuk orang lain. Jadi kita berbagi manfaat
dan ridho Allah melalui YouTube. Kalau misalnya nanti jadi dolar, alhamdulillah itu adalah bonus. Bagaimana teman-teman? Setuju nggak? Ya itu pesan aku tadi, lakukan dengan happy, dengan senang hati. Jadi kita nggak frustasi, mau orang nonton mau apa, nggak masalah. Yang penting itu adalah investasi buat kita, artinya tabungan kita. Satu waktu nanti kita bisa menonton lagi, kita bisa cari lagi. Seperti aku ya yang udah senior, udah kepala 6 lebih ya, 65 tahun itu mungkin. Rasulullah aja cuma 63. Jadi aku juga nggak tahu berapa lama lagi aku akan hadir di dunia ya. Di samping kita berusaha berbuat baik, beramal soleh semampunya kita, dan dengan YouTube ini aku mewariskan sesuatu yang aku punya, terutama untuk keluarga, untuk anak-anak ya. Jadi ilmu yang aku punya, kemudian keterampilan yang aku punya, mungkin pengetahuan yang aku punya, aku bisa berbagi ya. Jadi mungkin teman-teman lihat channel aku kok isinya macam-macam gitu ya. Ada masak, ada hobi, ada jalan-jalan, dan ada ngomong-ngomong. Jadi rencana aku nanti YouTube aku akan aku bagi mungkin beberapa program. Aku ikutin Refli Harun ya. Refli Harun itunya satu, accountnya satu, tapi programnya macam-macam. Ada Uber, ada breaking news, ada apa lagi ya. Jadi rencana aku juga mau berbagi seperti itu. Mungkin kuliner, mungkin aku akan bikin dapur mancanegara. Karena aku memang senang memasak, bukan hanya masakan Indonesia, bukan hanya masakan Padang, walaupun itu yang utama ya. Masakan Padang udah pasti itu yang utama ya, karena peminatnya juga banyak dan aku juga suka. Dan aku suka masakan asing ya, misalnya masakan Arab yang aku paling suka, yang spicy, atau misalkan yang Itali, pasta aku suka banget, atau Meksiko ya. Jadi nanti kita di channel aku akan upload dan seperti itu, dan kita bagi-bagi. Jadi dapur, kemudian jalan-jalan, dan teman-teman juga tahu aku suka ngelayak, ya suka jalan-jalan, walaupun sekarang jalan-jalannya nggak bisa jauh ya. Sayang dulu waktu aku masih ke mancanegara, mungkin urusan dinas dan sebagainya, aku belum jadi YouTuber, belum ada kemampuan dan nggak tahu tentang YouTube waktu itu, belum ada YouTube juga kali waktu itu ya. Tapi ya nggak apa-apa, nggak usah disesalin yang udah ya. Dan sekarang aja kita manfaatkan, mungkin jalan-jalannya dekat, tapi untuk aku yang dekat, untuk teman-teman kan jauh, mungkin pantai di sini untuk teman-teman jauh, tapi dengan berbagi teman-teman juga bisa menikmati pemandangan di sini. Teman-teman tahu kan kalau pemandangan di Sumatera Barat itu sangat indah. Wah, aku mengapik daun kunyit memuji negeri sendiri, tapi memang benar ya. Jadi aku bisa berbagi walaupun teman-teman belum bisa datang, sekurang-kurangnya bisa menikmati keindahan alam ciptaan Allah ya. Di samping itu aku punya hobi melukis, tekstil, menggambar, dan utamanya aku tuh urusannya adalah bunga ya. Jadi nanti aku punya program YouTube-nya, katakan dengan bunga atau tutorial flower dan sebagainya, pokoknya urusannya bunga. Jadi bukan hanya melukis bunga, aku senang bikin hiasan-hiasan dari bunga, seperti misalnya topi kuku hias dengan bunga, walaupun bunganya bunga artifisial kayak gini, aku bisa menghias topi. Aku senang ya, yang ini belum dihias nih. Teman-teman juga bisa lihat di foto aku di YouTube, aku jalan-jalan, pasti aku pakai topi yang cantik yang berbunga-bunga ya, dan aku senang ya. Kemarin juga ada payung yang polos aku bungain, atau baju aku yang kena cacat aku kasih bunga ya. Jadi atau bikin bunga dari sabun, macam-macam, pokoknya bunga deh urusannya ya. Itu bukan yang hobi. Samping itu ada lagi ngomong-ngomong. Di ngomong-ngomong biasanya aku berbagi, karena aku adalah pensiunan dokter ya. Jadi aku berbagi tips kesehatan secara umum. Kalau secara jelimet mungkin nggak bisa, COVID aku nggak bisa, karena aku dulu waktu aku dinas COVID belum ada. Jadi aku nggak mendalami hal-hal mengenai COVID-19 aja, aku nggak berani juga sok tahu gitu ya. Tapi urusan misalnya mengenai penyakit yang biasa pada anak, atau mungkin manfaat berenang, atau menghindarkan alergi, hal-hal seperti itu yang umum, yang sering terjadi
Nah, itu aku bisa membantu. Jadi teman-teman mungkin bisa bertanya juga, konsultasi hal-hal seperti itu. Aku terima. Selagi aku bisa jawab, akan aku jawab. Jadi walaupun teman nggak bisa datang, dan aku juga nggak bisa mengunjungi, nggak bisa memeriksa, tapi secara umum keluhan-keluhan mungkin akan bisa kita bantu. Oke teman-teman, jadi begitulah ya harapan aku, jadilah YouTuber. Selagi Anda punya smartphone, jadilah YouTuber. Ya, jadi tujuan utama kita adalah berbagi and legacy. Jadi jangan terlalu ngoyo ya. Pokoknya kerjakan aja sebisanya. Mungkin teman-teman akan kaget sendiri. Wah, ternyata subscriber aku banyak ya. Ternyata follower aku rame ya. Bisa aja kan. Mungkin hal yang kita sangka biasa untuk orang lain menarik. Mungkin untuk hal yang biasa kita kehidupan sehari-hari, mungkin untuk orang lain itu bermanfaat. Oke? Oke, ya salam dan maaf ya kalau ada yang kurang berkenan. Oke, sampai kita ketemu lagi. Jangan lupa di subscribe loh, subscribe dan lonceng supaya teman-teman tahu aku bikin video yang baru. Semoga bermanfaat ya. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.